Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sabahul khair, kaifa halukunna salihah? Bagaimana kabar anak-anak salihah yang ada di rumah? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dimanapun kalian berada, ya. Alhamdulillah, biidznillah kita bertemu kembali di video pembelajaran jarak jauh, ya. Tapi sebelum kalian belajar, anak-anak solihah jangan lupa, ya, selalu menjaga protokol COVID-19, ya, yaitu 4M. 4M kalau versi ustazah, ya, yaitu membaca doa, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, ya. Semoga apa yang kita ikhtiarkan dan bisa membuat kita jauh dari berbagai macam penyakit, bukan hanya corona, ya, tapi juga penyakit yang lain. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah, yaitu wabah corona yang sedang menimpa kita saat ini, agar kita bisa bertemu kembali dan kita bisa belajar kembali di sekolah kita tercinta, ya. Baik anak-anak solihah, sebelum kita mulai belajar, Ustazah akan menyampaikan sebuah penanaman karakter, yaitu penanaman karakternya adalah arti dari surat Quran, surat Al-Isra ayat 7, yang artinya jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Jadi anak-anak solihah, maksud dari arti surat Quran Al-Isra ayat 7 ini bahwa sekecil apapun kejahatan ataupun kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah akan membalasnya, ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berbuat baik solihah, ya. Karena di akhir nanti yang akan menemani kita di alam barzah misalnya, ya, adalah apa yang sudah kita lakukan di dunia, yaitu kebaikan-kebaikan kita, ya. Jadi mari kita bersama-sama berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, ya, sebagai bekal kita untuk di akhirat kelak, solihah, ya. Baik solihah, kita langsung saja ke kontrak belajar. Seperti biasa, ya, kontrak belajarnya. Kalian masih ingat kan kontrak belajar kita ada berapa? Iya, Masya Allah, ada 3, ya. Mempersiapkan kelengkapan belajar, ya. Lalu memperhatikan penjelasan ustazah, ya. Jika ada hal-hal yang penting, nanti tolong dicatat, ya. Karena ilmu itu diikat dengan cara ditulis, ya. Lalu yang terakhir adalah mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu, ya. Jadi kalau ada tugas, jangan lupa dikumpulkan tepat waktu, ya. Jangan tugasnya ditumpuk-tumpuk jadinya banyak nanti solihah, ya. Baik, kita langsung ke tujuan pembelajaran. Untuk apa sih ustazah menyampaikan tujuan pembelajaran? Supaya kita tahu, ya, apa tujuan kita belajar kali ini, ya. Jadi supaya kalian fokus, oh ternyata kita belajar ini sekarang, ya. Nah, jadi tujuan kita kali ini untuk belajar adalah dengan rahmat Allah melalui video pembelajaran, Ananda dapat menyebutkan sikap-sikap yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Jadi udah ada gambaran, ya. Kalau kali ini kita akan belajar tentang pengamalan sila-sila Pancasila, ya. Kalian masih ingat kan, ya? Ada berapa banyak sila-sila Pancasila? Iya, untuk lebih jelasnya ustazah akan memberikan gambar sesuatu. Iya, ini gambar apa solihah? Masih ingat, ya? Masya Allah, ini adalah gambar burung Garuda, ya. Di dada burung Garuda ini adalah
lambang dari sila-sila Pancasila ya. Nah, di sila pertama bunyinya adalah, sebelum Ustazah tampilkan nih slide-nya, kalian masih ingat nggak sih apa bunyi sila pertama? Iya, bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya gambar bintang. Ya, Masya Allah. Ada yang mau coba nggak Solihah apa bunyi sila kedua? Iya, benar. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa lambangnya sila kedua? Iya, Masya Allah. Rantai Solihah ya. Lalu yang ketiga ada yang mau coba lagi? Masya Allah udah ada yang nyaut ya. Persatuan Indonesia. Apa lambangnya kalau sila ketiga? Iya, pohon beringin ya, bukan pohon mangga ya, tapi pohon beringin. Lalu yang keempat, ada lagi yang mau coba nak? Sebelum Ustazah tampilkan slide-nya. Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan ya. Ini hikmat maksudnya ya, bukan hikmah ya. Nah, apa lambang sila keempat? Ada yang masih ingat? Masya Allah, ternyata ingatan kalian luar biasa ya. Kepala banteng ya, bukan kepala kambing loh ya. Lalu yang kelima adalah Masya Allah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira ada gambar apa yang kita belum sebutkan tadi di antara yang empat ini? Di antara yang lima ini Solihah? Iya benar, ada gambar padi dan kapas ya. Jadi kalian, Masya Allah, ingatan kalian kuat ya. Kalian udah, maksudnya Ustazah kalian ingat gitu apa bunyi silanya sama lambangnya ya. Lalu sekarang kita akan melanjutkan apa sih contoh pengamalan sila Pancasila yang kelima ini ya. Yuk, mari kita lihat Solihah. Ya, sekarang Ustazah akan menjelaskan contoh pengamalan sila pertama. Ya, berdoa sebelum makan. Jadi kalau kalian makan jangan lupa berdoa ya. Apa gunanya berdoa sebelum makan? Supaya setan tidak ikut makan bersama kita dan supaya apa yang kita makan bisa berkah ya. Lalu yang kedua adalah berdoa sebelum belajar. Nah, ini paling penting nih ya. Ketika kita sebelum belajar kita harus berdoa juga supaya apa? Supaya ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kita semua ya, bisa bermanfaat juga buat kalian ya. Supaya ilmunya cepat masuk ya, bisa berkah juga. Tapi jangan lupa kalau kita udah berdoa itu dipelajari juga apa yang pelajaran yang disampaikan ya. Nah, yang ketiga adalah sholat dan mengaji. Nah, ini ya dulu juga salah satu contoh pengamalan sila pertama ya. Jangan lupa juga pesan Ustazah ya. Kalian itu jangan lupa sholat 5 waktu tepat waktu ya. Jangan lupa mengajinya juga ya sebagai bekal kita di akhirat kelak ya. Seperti yang Ustazah sampaikan tadi di awal di penanaman karakter. Nah, yang keempat adalah menghormati pemeluk agama lainnya. Jika ada orang yang tidak sepaham dengan kita harus hormati Solihah ya. Lalu kita lanjut ke contoh pengamalan sila kedua. Ya, membantu korban bencana alam. Nah, ini adalah salah satu contoh rasa kepedulian kita. Misalnya ada saudara-saudara kita, apalagi sekarang soalnya ya banyak sekali bencana di mana-mana. Ada gempa bumi, terus ada longsor ya. Ada banjir juga ya. Banjir sekarang lagi ada di daerah Sekotong ya, ada juga di Lombok Tengah ya. Ada juga longsor Solihah ya karena akibat dari cuaca sekarang ya, kadang hujan, kadang panas Solihah ya. Jadi pesan Ustazah jika ada saudara-saudara kita yang lagi butuh bantuan, mohon dibantu ya. Lalu yang kedua menjenguk teman yang sakit. Nah, tapi sekarang kalau musimnya lagi kayak gini nggak apa-apa, mungkin kita bisa video call sama teman kita ya, nanya kabarnya gimana kabarnya ya.
Nah, tapi kalau memang ada tidak ada, maksudnya tidak ada hal-hal yang bisa membuat seperti maksudnya Ustazah itu kalau memang temannya tidak sakitnya menular boleh dijenguk ya. Tapi kalau menular ya mungkin bisa ditelepon aja atau video callan ya. Hanya tanya kabar ya. Lalu yang ketiga adalah tidak berbuat kasar kepada orang lain ya. Jadi kita solihah harus menjaga sikap ya. Jangan selalu berbuat kasar. Misalnya nih contohnya kalau kalian mau temenin adik main ya. Tolong adiknya dilembutin ya, jangan dikasarin ya, ngomongnya yang baik-baik ya, jangan ngomong yang kasar-kasar ya, apalagi sampai main tangan ya. Nah, lalu yang terakhir adalah membantu nenek menyeberang jalan. Kalian pernah lihat nggak sih kalau misalnya kalian lagi di lampu merah ya, ada nenek-nenek mau nyebrang ya. Kalau memang kalian bisa bantu, boleh bantu ya. Itu adalah salah satu contoh pengamalan sila kedua ya, yaitu mengenai kepedulian kita kepada sesama solihah. Baik, kita lanjut solihah ke contoh pengamalan sila ketiga. Apa bunyi sila ketiga tadi solihah? Iya, Persatuan Indonesia. Kira-kira contoh pengamalannya apa ya? Mari kita lihat. Ya, bermain dengan rukun. Nah, ini contohnya nih, kalau kalian main bersama saudara, tolong yang rukun, jangan berantem-berantem ya. Misalnya kalian punya adik, disayang adiknya ya, kalau ngalah kalau misalnya adiknya mau mainan yang lain ya. Lalu yang kedua, tidak membeda-bedakan teman ya. Jadi apapun teman kita nggak usah dibeda-bedain ya. Karena semua kita adalah di mata Allah itu sama ya. Yang ketiga adalah cinta produk tanah air. Apa contohnya cinta produk tanah air? Nah, kita memberi barang-barang yang ada di dalam negeri ya. Jangan beli barang-barang yang ada di luar negeri ya. Itu adalah salah satu contoh cinta produk tanah air. Saya jelaskan sedikit apa sih produk tanah air kita. Misalnya kita mau beli buah, misalnya kan buah dalam negeri itu lebih sehat daripada di luar negeri ya. Apa contoh buah dalam negeri? Misalnya ada pepaya, ada mangga, ada salak ya, dan lain sebagainya ya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya. Ini adalah contoh pengamalan sila keempat ya, diskusi atau belajar kelompok. Kalian masih ingat kan dulu pas sebelum corona ya, kalau kalian diskusi tentang sesuatu pelajaran atau belajar kelompok bersama teman, itu adalah salah satu contoh pengamalan sila keempat ya. Nah, lalu yang kedua adalah musyawarah pemilihan ketua kelas ya. Jadi berunding di kelas, siapa sih yang dipilih jadi ketua kelas? Nah, musyawarah itu maksudnya adalah anak-anak kita berunding ya, kita memilih, kita ngomong sama teman kita, siapa sih yang jadi ketua kelas? Nah, pas kita diskusi itu, ngomong-ngomong itu namanya musyawarah. Ya nanti kalau udah ada yang dipilih, nah itu adalah salah satu hasil dari musyawarah kita ya. Baik, selanjutnya solihah. Contoh pengamalan sila kelima ya. Apa bunyi sila kelima? Masya Allah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, contoh yang pertama adalah gotong royong membersihkan rumah. Nah, jadi bukan hanya rumah aja yang harus digotong royongin, bisa sekolah, bisa selokan depan rumah, mungkin ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk misalnya bersih-bersih ya, membantu masyarakat bersih-bersih di kampung. Itu juga contoh pengamalan sila kelima ya. Gotong royongnya banyak ya, bersih-bersih rumah, misalnya bantuin ibu bersih bersihin kaca jendela, bantuin ibu masak, bantuin ibu mencuci piring dan lain sebagainya ya. Itu adalah contoh pengamalan sila kelima.
Lalu contoh yang kedua, ada yang bisa Solihah sebelum Ustazah tampilkan slide-nya? Iya, yang kedua adalah melaksanakan tugas piket. Ya kalian masih ingat ya, kita flashback dulu di zaman kita masih sekolah sebelum corona. Kesannya nggak pernah sekolah ya. Maksud Ustazah, kita flashback dulu ya ketika kita sering misalnya dulu pas zaman kita sebelum corona. Kalian pasti pernah melakukan tugas piket ya. Yang hari Senin siapa, Selasa siapa, sampai hari Jumat ya. Nah, anak-anak itu adalah contoh pengamalan sila kelima. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti ya. Jika ada hal-hal yang belum jelas, kalian bisa tanyakan ke Ustazah. Bisa WA Ustazah, bisa telepon Ustazah masing-masing ya. Baik anak-anak Solihah, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, oh iya Ustazah lupa, ternyata ada evaluasi dulu ya. Nah, evaluasinya ya, kalian nanti mengerjakan di Google Form, bukan di buku paket ya. Tapi di Google Form, nanti Google Formnya dikirim pada saat videonya juga dikirim Solihah ya. Lalu kita lanjutkan ke akhir sebelum ditutup ya. Ustazah akan menyampaikan pesan moral ya, bahwa anak-anak Solihah ikhlas dalam berbuat baik kepada sesama manusia merupakan salah satu syarat diterimanya perbuatan baik seseorang kepada sesama. Sebab sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menerima sebuah amal kebaikan bila diniatkan untuk mengharap wajahnya. Maksudnya untuk mengharap bukan untuk mengharap ridha Allah ya, mencari pahala dari sisinya. Hanya di sisinya lah segala kebaikan, keutamaan, pahala, dan kebajikan ya. Jadi hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.